Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jemaah sekalian, a'azzallahu wa yakum. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah pada malam ini kita dapat bermajlis kembali di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikut yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian, a'azzanallahu. Kita melanjutkan kembali ya, yang sudah pernah kita bahas halaman berapa sekarang ya? 235 ya. Babnya adalah babu man kariha ansala ya'su, itu kan ya. Baik. Ini yang akan kita bahas insyaallah, babu man kariha ansala ya. Kemudian qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Sufyan an Ayyub an Ikrimah an Ibnu Abbas an Rasulullah qala kata Rasulullah laisa lana mathalus su', tidak ada bagi kami mathalus su', perumpamaan bagi sesuatu yang buruk ya, yakni al-aidu fi hibati, bahwa orang yang mengambil pemberiannya ini kalbi yarji'u fi qai'i, seperti anjing yang menelan muntahnya. Di sini adalah hadis yang ke-417. Hadis ke-417 ini dikeluarkan pula oleh al-musannif, yakni al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Khair ya. Kemudian Imam Muslim dalam Kitabul Hibat ya. Haramnya yakni mengambil kembali ya sedekah, dalam judul bab seperti itu. Barakallahu berkenaan dengan masalah ini, yakni bab tentang orang yang tidak menyukai perumpamaan yang jelek. Maka Nabi kita yang mulia mengatakan laisa lana ya masalusu, ya tidak, ya kami tidak menyukai perumpamaan yang jelek. Apa itu al-aidu fi hibati? Orang yang mengambil pemberiannya itu kalbi yarji'u fi qai'i, itu seperti anjing yang mengambil ya muntahnya. Maka dari hadis yang ke-17 ini, yang tadi dikatakan riwayat ini sahih, artinya apa? Artinya ya mensifati dengan sifat yang tercela, yakni dengan sesuatu yang jelek yang dilakukan oleh hewan, dan hewan yang sangat jelek dalam hal ini adalah al-kalbu, yaitu anjing, dan digambarkan seperti tadi bahwa perumpamaan orang yang yakni menarik kembali ya pemberiannya itu seperti anjing yang ya menarik kembali muntahnya. Itu untuk menunjukkan apa? Jeleknya perumpamaan tadi. Maka dikatakan bahwa berdasarkan keterangan ini fihi adamul jawab lil insan an yarji'a fi hibatihi wa sadaqatihi, bahwa di dalam hadis tersebut dari dalil tentang tidak bolehnya seseorang untuk menarik pemberiannya dan juga menarik sedekahnya. Jadi kalau sudah diberikannya sudah, jangan ditarik. Begitu pula kalau disedekahkan juga sama. Waqad waqa'at tasdid bit tasbih, yakni dalam perumpamaan ini sangat hebat sekali. Ya, kenapa? Karena ada beberapa sisi. Pertama, tasbihu roji fi hibati bil kalbi. Masya Allah.
orang yang menarik pemberiannya itu seperti anjing. Ini kan perumpamaan yang kurang bagus ya. Menarik kembali pemberian seperti anjing. Yang keduanya tasbihur marju ya. Biqa'il qalbi alladhi ya'udu fayakulu. Maka menyerupakan ditariknya ya hal tersebut dengan muntahnya anjing yang mana ya yang dia kembali kemudian dia memakan. Ini merupakan gambaran yang sangat buruk sekali. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang suka berbuat seperti itu ya. Kita harus berupaya untuk menjadi orang yang betul-betul memiliki sikap bahwa ketika sudah memberi ya sudah. Ketika kita sudah bersedekah ya sudah. Jangan suka menarik pemberian dan sedekah seperti itu. Saya barakallahu ini bab ke-196 dan adapun hadisnya ke-417 ya. Berikutnya bab ke-197. Babu ma dzukira fil makri wal khadi'ah. Bab tentang makar dan tipu daya. Bab tentang makar dan tipu daya. Pada bab ini didatangkan beberapa riwayat ya. Didatangkan sebuah riwayat yaitu hadis yang ke-418. Qala al-Imam Al-Bukhari hadatsana Ahmad bin Al-Hajjaj qala hadatsana Hatim bin Ismail qala hadatsana Abu al-Asbaq Al-Harithi wa ismuhu Bishr ibn Khafi an Yahya bin Abi Kafir an Abi Salama an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, al-mu'minu girrun karimun wal fajiru khubbun la'im. Maka disebutkan di sini tentang makna girun karim. Apa itu girun karim? Ya, yakni seorang Muslim itu, seorang mukmin harus girun karim. Gir alladhi ga'ilata walabatina lahu yukhalifu dhahira. Gir itu adalah orang yang ya tidak ada dalam batinnya yang menyelisihi lahirnya. Artinya apa yang tersembunyi, ya apa yang ada pada batinnya tidak menyelisihi apa yang ada pada lahiriahnya. Makanya mukmin itu adalah gir. Kenapa dikatakan gir? Bahwasanya lahir batinnya sama. Al-mu'min gir karim. Mukmin itu adalah gir karim. Lahirnya begitu, ya batinnya juga begitu. Wal fajiru, tapi orang yang durhaka, khubbun la'im. Ya. Begitu. Asal arti al-gir yakni al-gororo itu dikatakan qilatul fitnah, lisar, yaitu kurang cerdas untuk jahat gitu. Begitu. Tarkul bahsi anhu, dan tidak suka membahas tentang kejahatan. Itu namanya al-goror, al-giror. Walaysa dzalika min hujahlan, hal itu tidak yakni tidak diketahui dari dia. Lakin ya karamun wa husnu khuluqin. Tetapi dia adalah orang yang mulia dan juga yakni bagus akhlaknya. Itu yang dimaksud dengan girun karim. Mukmin itu adalah girun karim. Mungkin kalau bahasa kitanya ya, orang mukmin itu adalah orangnya polos, mulia. Disebut polos karena ya apa adanya. Apa yang ada pada lahiriahnya maka sama dengan apa yang ada pada batin. Tetapi wal fajir, orang yang durhaka itu adalah khobun laim. Apa itu khob? Wa al khoda' az-za'i baina nas bil fasad. Khob adalah khoda', yakni yang melakukan tipu daya, az-za'i yang berupaya baina nas bil fasad, menimbulkan kerusakan di antara manusia. Itu makna khob.
Maka dohiruhu khilafu batini, yakni lahiriahnya menyelisih batinnya. Babatinuhu mayan firunas anhu. Dan batinnya adalah sesuatu yang mayan firunasa anhu. Batinnya adalah sesuatu yang dapat menjadikan orang lari darinya. Ini namanya khobbun, tipu daya. Laim khilaful karim. Kalau karim itu mulia, ya, dengan sebab banyak pemberiannya, maka laim adalah khilaful karim al-bakhil al-muhan. Yaitu orang yang bakhil, orang yang fakir, al-muhan, lagi terhina. Jadi mukmin itu adalah girun karim, yakni ya orangnya adalah orang yang jujur, lagi mulia, dan tidak suka melakukan tipu daya. Sedangkan fajir adalah khobun laim, yaitu orang yang yakni suka melakukan tipu daya, suka melakukan pengkhianatan, dan juga laim, yaitu orang yang bakhil. Jadi ini lawan semua ini. Girun lawannya khobun, karim lawannya laim. Kalau karim itu adalah orang mulia karena banyak pemberiannya, kalau laim adalah orang yang tercela karena bakhil. Kalau giri itu adalah orang yang jujur dan polos, yakni lahir batinnya sama, tapi kalau khobun adalah orang yang penuh dengan tipu daya. Itulah bedanya al-mu'min dan al-fajir. Barakallahu fikum. Berdasarkan keterangan ini, maka apa faedah yang bisa kita ambil? Faedahnya adalah yufhamu minal hadis annal ghararata wa sa'ya baina nasbil fasad. Ya, kemudian dikatakan bahwasanya yang namanya goro dan ya sa'i di antara manusia dengan berbuat kerusakan dan juga bakhil alladzi yusilu ilal muhana, yang menyampaikan kepada sesuatu yang akan menghinakan, maka laysa min sifatil mukmin, bukan termasuk sifatnya seorang mukmin. Ya, at-taqi yang bertakwa, as-sholih yang sholih. Ya, dikatakan laysa min sifatil mukmini at-taqi as-sholih. Fayajibu ali an yabta'ida an hadi as-sifat damimah, maka wajib baginya untuk menjauhi dari sifat-sifat yang tercela ini. Artinya kita harus berupaya bagaimana caranya supaya kita ini tidak melakukan makar, tidak melakukan tipu daya. Khobun adalah itu orang yang melakukan ya sesuatu yang menghinakan. Kenapa? Karena dia melakukan tipu daya. Dia membuat kerusakan di antara manusia. Lahiriahnya menyelisih batinnya, batinnya menyelisih lahiriah. Begitu. Itulah dia khobun laib. Diteruskan bahwa yajibu ali an yabta'ida min hadi sifatil dhamim, maka wajib atas dia untuk apa? Menjauhi sifat-sifat yang tercela. Mudah-mudahan Allah tabaraka taala memudahkan kita ketika kita berupaya untuk yakni menepis adanya makar dan kekhadian, yaitu tipu daya yang akan mengenai kita. Selanjutnya, kemudian bab yang ke 190 ya 8. Bab 198 di dalamnya berisi 3 hadis. Hadis 419, kemudian hadis 420, dan ya ada lagi yaitu hadis yang ke 421. Bab yang kita bahas selanjutnya adalah babus sibab, ya babus sibab, yakni asab asyatmu, mencela. Ada sibabul muslimi fusuqun. Mencela sesama muslim adalah kefasikan. Sibabul muslimi fusuq. Wa qitaluhu kufrun, dan memerangi adalah kekufuran. Begitu. Ini bab sibab, yaitu bab asyatmu, mencela. Wa taqallum alal insan bima ya'ibuhu, berbicara kepada orang lain dengan sesuatu yang mencacatinya. Ya, maka sakitan, nggak ada makanya sakit. Bagaimana dalam sini?
Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hadatsana Muhammad bin Umayyah qala hadatsana Isa bin Musa an Abdullah bin Kaisan an Ikrimah an Ibnu Abbas qala kata Ibnu Abbas istabba rajulani ala ahdi Rasulullah SAW. Ada dua orang bertengkar di sisi Nabi SAW. Fasaba ahaduhuma, salah satunya mencela, wal akharu saqitun, sedangkan yang lainnya diam. Wan Nabi SAW majalisun, dan Nabi SAW dia ini tengah duduk. Kemudian rodal akhar, kemudian yang lainnya ya membantahnya, membalasnya. Maka panahado Nabi SAW, maka Nabi SAW yakni bangkit. Nahado bangkit. Ada orang masih kita namanya Nahdlatul Ulama. Artinya kebangkitan para ulama. Namanya Nahdo. Nahado bangkit. Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Dikatakan di sini bahwasanya ketika dua orang itu bertengkar di zaman Nabi, salah satunya mencela, yang lainnya diam. Maka Nabi pun duduk bersama dengan yang diam tadi. Kenapa? Ya, nanti kita akan tahu apa sebabnya. Yang jelas ini orang yang sukses kalau diam. Cuma sayangnya orang tersebut akhirnya apa? Membalas. Maka sebaiknya kita tidak membalas. Ini malah membalas. Summa radal akhir. Nah, ketika yang tadinya diam itu membalas, maka apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya, panahadu Nabi SAW. Maka Nabi pun pergi. Tadi ketika yang ini mencela, sedangkan yang ini diam, Nabi diam, ikut diam bersamanya. Kenapa? Karena di sana ada malaikat. Tapi begitu yang dicelanya itu bangkit dan bangkit mencela, membalas celaannya, maka jadilah apa? Iya, maka jadilah orang semakin semakin tidak suka ya melakukan sesuatu yang karena dia membalasnya. Maka Nabi pun tahu di sini ternyata yang semula malaikat ada, yang kali ini sudah bukan malaikat lagi yang ada. Maka ketika itu Rasulullah panahad Rasulullah faqila ya nahatta, maka Nabi ditanya, engkau bangkit Rasul? Bahwa kata Rasul, nahadatil malaikat. Yang malaikatnya juga bangkit. Kan malaikatnya pergi. Kamu yang tadi diam itu ternyata di sana bersama dengan malaikat. Sekarang kamunya marah lagi karena kamu membalasnya. Maka kata Rasul, ya nahadatil malaikatu panahadtu ma'ahu. Aku pun juga bangkit bersama dengan dia. Ya, bersama dengan mereka. Inna hada, sesungguhnya ini makanan sakitan, ketika dalam keadaan sakit itu diam maksudnya, maka rodatil malaikatu ala ladzi sabahu. Siapa tuh yang membantah, siapa tuh yang membalas celaan orang yang mencela kepada tadi? Jawabnya malaikat. Malaikat yang balik mencela. Ala ladzi sabahu, kepada orang yang mencelanya. Namun pada maroda ketika ya dan ternyata dia membantahnya, maka nahadutil malaikat, malaikatnya pergi. Ketika malaikatnya pergi, maka inilah masalah. Barakallahu fikum teman sekalian. Nah, hadis yang ke 419 ini dikatakan isnaduhu dhaif, sanadnya lemah ya. Kemudian fihi Abdullah bin Kaisan, dan hadisnya dhaif. Namun kalau kita perhatikan bahwa apa yang ada pada hadis yang ke-19 ini sudah sesuai ya dengan keterangan-keterangan yang lainnya. Oleh karena itu, hadis yang ke-419 ya di sini diterangkan bahwa faedahnya adalah yakni sibabul muslim haram, mencela seorang muslim hukumnya haram. Bahkan tadi sudah saya bacakan sibabul muslim fusuk, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Sibabul muslim fusuk, yakni mencela seorang muslim adalah kefasikan. Apa itu fusuk? Apa itu fasik? Al-kharijuna an ta'atillahi wa ta'ati rasulihi. Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang keluar dari ketaatan Allah, orang yang keluar dari ketaatan Rasulnya, seperti itu, maka itu adalah orang yang fusuk. Makanya Nabi kita yang mulia berkata, sibabul muslimi fusuk, yang mencaci maki orang muslim adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, adapun yang memeranginya adalah kekufuran. Barakallahu fikum. Ikhwatal Islam. Kemudian setelah diterangkan seperti ini, maka faedah yang kedua adalah yustahabu as-sabru wal afu
anil muslimin alla yaqa'al abdu fi ismil i'tida. Apa katanya? Disukai bersabar dan memberikan maaf kepada sesama muslimin supaya hamba tersebut tidak terjatuh ke dalam apa? Dosa al-i'tida karena melampaui batas. Jadi kalau umpamanya ada orang yang dia itu dicela lalu bersabar, ketahuilah bersabar lebih baik. Karena biasanya kalau kita dicela nih, terus kita membalas celana orang lain, itu biasanya kita suka kelebihan. Bolehkah kita membalas celana orang lain? Boleh, tapi syaratnya harus sama. Ya syukur-syukur kurang. Tapi umumnya orang kalau membalas orang lain, kira-kira gimana? Berlebihan. Ya enggak? Umumnya berlebihan. Dia ngomong begini, dilawan. Dan ternyata lawannya apa? Berlebihan. Barakallahu. Jadi tentu berbahaya yang seperti ini. Makanya disunahkan bersabar, disunahkan memaafkan supaya tidak terjatuh fi ismil i'tida dalam dosa melampaui batas. Begitu. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau punya kitab khusus yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Qadir. Seingat saya itu judulnya apa? 12 kaidah sabar, 20 kaidah sabar. Jadi kalau antum pengen sabar, antum harus belajar 20 kaidah jadi orang sabar. Kalau antum baca kitab itu masih belum sabar, Masya Allah. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah orang yang sangat sabar menghadapi musuh-musuhnya. Beliau sangat sabar. Dan Ibnu Taimiyah itu kalau nggak salah dipenjara sampai 7 kali. Dan beliau menghadapi siapa? Menghadapi orang-orang yang mereka sangat membenci dengan sunnah Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, yang ketiga, ta'zimu haqqil muslim, mesti mengagungkan hak seorang muslim. Artinya, kita harus tahu bahwasanya hak seorang muslim itu mesti diagungkan. Dan kita tidak boleh menjadi orang yang merusak hak orang lain. Demikian dalam hadis yang ke-419. Dan saya ulang lagi, riwayat ini menurut keterangan dalam kitab ini adalah merupakan riwayat yang lemah. Namun saya ulangi, kelemahan tersebut yakni adalah kelemahan yang tidak merusak makna dari hadis ini karena hadis ini masih bersebelahan dengan riwayat yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya hadis yang ke-420. Hadatsana Hisam bin Amr qala hadatsana Rudayh ibnu Atiyah qala hadatsana Ibrahim ibnu Aila an Ummi Darda anna rajulan ataha, dari Ummu Darda bahwa ada seorang pria datang kepada Ummu Darda. Apabila dia mengatakan inna rajulan nala minki ya inda Abdul Malik. Dikatakan bahwasanya sesungguhnya ada seorang pria nala minki, yakni maksudnya nala minki adalah menggibahmu dan menyebutkan aib kamu, juga kekurangan kamu. Indah Abdul Malik, di sisi Abdul Malik, yaitu kalau nggak salah Abdul Malik bin Marwan. Ini Ummu Darda, seorang wanita. Faqalat, ternyata apa? Ini perkataan Ummu Darda. Antum harus tahu, inna Ummu Darda imra'atun faqihah. Ummu Darda itu disebutnya apa? Wanita yang ahli fikih. Wanita ahli fikih itu adalah Ummu Darda. Dikatakan Ummu Darda tusolli sholat ar-rajul. Ummu Darda itu sholatnya kayak sholat laki-laki. Maka tidak benar orang itu sholatnya laki dan perempuan dibedakan, tidak benar. Kecuali yang dalil-dalilnya sahih. Umpamanya kalau imam itu bacaannya salah atau misalkan gerakannya salah, lalu diucapkan subhanallah, itu bagi laki-laki tasbih. Adapun bagi wanita dia dengan tepuk tangan. Kenapa tasbih? Laki-laki. Laki-laki tasbih nggak ada masalah. Tapi kalau perempuan tasbih bermasalah. Apalagi imamnya bacaannya salah, wanitanya tasbih. Itu tambah salah lagi. Tambah lupa lagi. Apalagi wanita yang memperbaikinya, ucapan kalimatnya atau kata-katanya mungkin lembut seperti itu. Atau menarik hati, ini lebih berbahaya lagi. Nah, dikatakan bahwasanya kata Ummu Darda, ya,
Kata beliau, ya, innuban bima laysa fina. Apa pengertian innuban bima laysa fina? Yakni jika kami dituduh dengan sesuatu yang tidak ada pada kami. Nu'ban itu adalah al-ubnu al-ittiham. Artinya tuduhan. Ya, adikru bil aib. Dituduh bil aib dengan adanya cacat. Adikru bil aib disebut-sebut adanya cacat. Itu namanya nu'ban. Maka kata beliau, yakni kata Ummu Darda. In nu'ban. Ya. Kata Ummu Darda. In nu'ban, jika kami dituduh dengan memiliki aib. Begitu. Atau disebut-sebut dengan memiliki aib. Bima lesapina, dengan sesuatu yang tidak ada di tengah-tengah kami. Tidak pernah kami perbuat. Fatolama, maka selama itu, yakni selama dia menuduh kami, selama dia mencela kami, maka zukina, kami sedang disucikan. Masya Allah ya. Selama kami itu digibahi sama dia, selama kami itu dicela sama dia, maka zukina, kami sedang disucikan. Bimale sapina, dengan sesuatu yang tidak ada pada kami. Masya Allah. Hadis ke-420 ini, hadisnya Hasan, derajatnya Hasan. Dan hadis ini mengandung beberapa faedah. Di antaranya adalah faedah yang ada pada di sini apa? Yakni faedah yang terdapat dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya yang paling bahagia ketika orang itu dicela, lalu dia bersabar, bahkan selama dia sedang dicela, maka dia sedang disucikan, dibersihkan dari dosa-dosanya. Seperti itu. Itulah manfaatnya orang yang digibah, orang yang dituduh memiliki cacat padahal tidak, atau orang yang disebut-sebut cacatnya padahal itu tidak ada pada dirinya. Barakallahu. Nah, selanjutnya, hadis yang ke-421. Hadatsana Syihab bin Abbad, qala hadatsana Ibrahim bin Humaid Ar-Ru'asi an Ismail an Qais qala Abdullah, kata Abdullah yaitu Abdullah bin Mas'ud. Idza qala rajul li sahibi, kalau ada orang yang berkata kepada saudaranya, kepada sahabatnya, anta aduwi, kamu adalah musuhku. Kata Abdullah, kalau ada orang berkata kepada temannya, kamu adalah musuhku, maka faqad kharaja ahaduma minal Islam. Maka salah satu dari keduanya telah keluar minal Islam, dari Islam. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi dalam kitab ini, au bari amin sahibi, atau dia telah berlepas diri dari temannya. Qala Qais, kata Qais, wa akhbarani ba'du Abu Juhaifa ana Abdullah qala illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Dalam surah Maryam ayat 60. Maka dari keterangan ini, yakni fihi an-nahyu asyadid, ini ada larangan yang sangat keras, an yatasawwarul insan akhahu al-muslim. Kalau ada orang yang dia menggambarkan saudaranya sesama muslim sebagai aduan, sebagai musuh, goero mukhlisin lahu, dengan tanpa keikhlasan baginya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa dari hadis ke-421 sesuai dengan babnya, yaitu babu sibab, bab tentang larangan untuk mencela, yaitu sibabul muslim fusuk, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Sibabul mu'min fusuk, wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kekufuran. Maka ini merupakan sesuatu yang buruk, dan semoga Allah Taala yakni tidak menjadikan kita orang yang senantiasa terbawa dalam keburukan-keburukan. Demikian insya Allah nanti kita teruskan dengan bab ke-199, yaitu babu sakilma, bab tentang memberi minum insya Allah, dengan hadis mulai 422 insya Allah ta'ala. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan sambil menunggu datangnya ya adzan isya. Tafadhol ya. Perjanjian.
boleh, tidak apa-apa. Ada perjanjiannya. Ya. Kalau umpamanya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan semula, boleh. Tidak, itu kan pemberian, kan wakaf. Ada lagi, Fadl? Tentang saudara yang salah. Maksudnya, dicela terus. Iya, selama dia mencela kita tidak tidak membalasnya, begitu saran. Kalau kita membalasnya maka seperti itu sudah terangkan bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang besar, yaitu apa? Kesabaran ketika malaikat membantu dia untuk membalas. Jadi kalau kita dicela di hadapan orang itu, maka bayangkan oleh kita bahwa malaikat sedang menjawab celaan dia. Begitu cara. Demikian Allah Taala a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita akhirnya sini subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.